Itu dengan proses yang ada telah menjadi suatu kekuatan baru bagi penyelenggara pemilu. Dalam proses perekrutan dan pelantikan panitia atau pengawas pemilu kelurahan desa, itu menjadi tanggung jawab dari panitia pengawas pemilu kecamatan, sehingga sesuai dengan pedoman pembentukan Badan ad hoc Bawaslu untuk pemilihan serentak tahun 2024, bahwa sesuai dengan jadwal yang ada, tanggal 1 dan tanggal 2 Juni 2024 adalah jadwal untuk pelantikan pengawas pemilu kelurahan desa untuk pemilihan serentak tahun 2024. Dan sesuai dengan jadwal yang ada, mulai dari kemarin sampai dengan hari ini telah selesai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Alor sebanyak 18 kecamatan telah melakukan proses pelantikan pengawas kelurahan dan desa. Itu dengan proses yang ada telah menjadi suatu kekuatan baru bagi penyelenggara pemilu. Teman-teman di KPU sudah berproses dengan perekrutan PPK, perekrutan PPS. Kami di Bawaslu juga sementara ini berproses dengan perekrutan Panwas kelurahan desa. Itu dari kekuatan-kekuatan penyelenggara pemilu yang ada, ini akan menjadi kekuatan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan amanah pasal 201 poin 8 Undang-Undang 1 2015 yang sebagaimana dirubah beberapa kali dengan yang terakhir Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, mengamanahkan bahwa proses pelaksanaan pemilihan serentak untuk seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia itu akan dilakukan secara serentak pada bulan November 2024. Jadi ketetapan itu sudah ditetapkan di Undang-Undang 10 tahun 2016. Dari 2016 itu sampai dengan 2024 ini kita melaksanakan. Dan tentu bagi bangsa Indonesia bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini adalah yang pertama untuk kita di Indonesia. Kalau dulu ada yang 2018, ada yang 2020, terbagi-bagi sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi dengan amanah undang-undang yang ada, tahun 2024 itu kita akan lakukan secara serentak. Sebagaimana juga sesuai dengan keputusan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bahwa di situ sudah ditetapkan pemilihan serentak tahun 2024 itu dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Dan tentu setelah ditetapkannya tahapan ini, tentu kita semua akan mulai melaksanakan seluruh proses yang ada. Akan menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan tahapan yang ada. Mulai dari pemutahiran daftar pemilih, pencalonan, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan masa tenang, pengadaan logistik dan distribusi logistik, hari H pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan rekapitulasi.
itu menjadi tanggung jawab teman-teman Komisi Pemilihan Umum dan jajaran. Sedangkan kami sebagai Badan Pengawas Pemilu dan jajaran, kami siap untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan yang ada. Untuk itu, pada kesempatan ini, hari ini kita dengan salah satu agenda kenegaraan pelantikan pengawas pemilihan kepala desa. Panitia pengawas kelurahan desa tentu ada tugas yang harus teman-teman pengawas kelurahan desa lakukan. Ada yang pertama, tugas yang perlu saya sampaikan adalah mengawasi pemutahiran daftar pemilih. Pemutahiran daftar pemilih itu akan dilaksanakan tanggal 31 Mei kemarin sampai dengan tanggal 26 September. Tentu proses yang panjang ini teman-teman, KPPS akan membentuk yang namanya Pantarli. Setelah Pantarli dibentuk, mereka akan melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih. Di situ kita akan lihat apakah warga negara kita, warga masyarakat kita yang ada di Kecamatan Kabola, yang ada di 5 kelurahan desa yang ada di Kecamatan Kabola, yang memenuhi syarat, apakah akan terdaftar sebagai daftar pemilih atau tidak. Yang pertama, sesuai ketentuan bahwa yang berhak untuk menggunakan atau terdaftar sebagai pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Tentu menjadi catatan bagi kita bahwa dengan pemilu serentak kemarin tanggal 14 Februari sampai dengan nanti tanggal 27 November itu ada pemilih-pemilih baru yang berulang tahun ke-17, itu wajib kita data sebagai pemilih pemula. Dan ini akan kita tentu bekerja sama, baik itu dari teman-teman penyelenggara maupun dari pemerintah desa, RT RW. Mari kita semua sama-sama memperhatikan penduduk kita, paling tidak warga kita itu terdaftar pada daftar pemilih. Yang berikut teman-teman, PKD juga akan mengawasi proses kampanye. Proses kampanye akan dilakukan sesuai dengan ketentuan itu selama 60 hari untuk pemilihan kepala daerah. Dari 2 bulan itu tentu peserta pemilu atau pasangan calon dan timnya akan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita di pengawas pemilu tentu akan melakukan pengawasan secara melekat. Selanjutnya teman-teman di pengawas kelurahan desa juga akan melakukan pengawasan pendistribusian logistik. Jadi setelah logistik sampai di PPK, akan turun ke desa-desa bahkan sampai di TPS, itu menjadi tanggung jawab juga teman-teman di kelurahan desa untuk melakukan pengawasan. Yang berikut akan melakukan pengawasan masa tenang. Akan melakukan juga pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November. Selanjutnya akan ada pengawasan pergeseran surat suara dari TPS sampai di PPS sampai ke PPK. Itu juga akan menjadi tanggung jawab teman-teman di kelurahan desa untuk mengawasi. Selanjutnya tugas teman-teman yang berikut adalah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Yang berikut teman-teman PKD punya tugas juga menyampaikan laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut kepada Panwaslu Kecamatan. Dan itu adalah beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh
teman-teman pengawas kelurahan desa sesuai dengan amanah pasal 35 Undang-Undang 10 tahun 2016. Tentu ada kewajiban juga bagi teman-teman, bahwa kewajiban yang pertama adalah siap untuk menerima laporan. Jangan sampai ada laporan yang orang sampaikan, masyarakat sampaikan, teman-teman diam. Tetapi wajib teman-teman menyampaikan laporan itu kepada Panwaslu Kecamatan. Terus yang berikut, kewajiban yang berikut adalah ketika ada temuan dari teman-teman, sama juga wajib diteruskan ke pengawas pemilu kecamatan. Jangan sampai teman-teman melihat ada kewajiban yang berikut adalah melakukan pengawasan sosialisasi. Jadi teman-teman KPU dan jajaran akan melakukan sosialisasi. Kita punya tugas juga mengawasi proses sosialisasi tersebut. Tentu dari beberapa tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada pengawas pemilu, baik itu di kecamatan maupun kelurahan desa, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman sebagai penyelenggara pemilu khusus pengawas pemilu, mari kita sama-sama bergandeng tangan. Di sini ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah, ada Bapak Desa-desa, ada juga Bapak Kapolsek, Bapak dan Posramil, ada juga tokoh-tokoh agama, Bapak Pendeta, Bapak Ustadz, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita satu untuk kita sama-sama melaksanakan agenda nasional yang ada. Tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu kada tahun 2024 di wilayah kerja mereka masing-masing, khususnya di wilayah Kecamatan Kabolan. Sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa dalam kontestasi pemilu kada ini akan memiliki tensi politik yang sangat tinggi, sehingga di dalam proses pelaksanaannya tensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang baru lalu kita lewati, pileg dan pilpres. Karena itu kita semua sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, hendaklah kita harus bersikap profesional, tetap menjaga integritas, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas. Sebagaimana yang tadi teman-teman sudah mengucapkan, fakta integritas itu bukan hanya ucapan saja, tetapi itu harus diimplementasikan nanti dalam tugas-tugas dan kerja-kerja pengawasan teman-teman di lapangan nantinya. Serta tidak lupa juga teman-teman, kita semua penyelenggara harus tetap menjaga nama baik dan menjunjung tinggi nama baik diri pribadi maupun marwah lembaga, dalam hal ini Bawaslu. Mengingat dalam pemilu kada ini banyak sekali isu-isu yang akan nanti dimainkan, baik itu isu sara, ujaran kebencian ataupun berita-berita hoax, baik itu melalui media-media sosial dan sarana-sarana yang menunjang untuk dilakukannya kegiatan itu. Karena itu melalui kesempatan ini saya berharap teman-teman yang baru dilantik sebagai pengawas desa kelurahan adalah garda terdepan pengawasan kita nantinya, sehingga teman-teman juga harus dituntut harus tetap memiliki strategi-strategi di dalam pencegahan dari setiap dugaan-dugaan pelanggaran. Karena dengan kita melakukan pencegahan, maka kita secara tidak langsung akan meminimalisir dugaan-dugaan pelanggaran itu, yang mana pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan atau mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Kepada Bapak Camat,
Kabola sebagai pimpinan wilayah di dalam proses kemarin kita berproses untuk pileg dan pilpres, semua berjalan dengan aman, damai, khususnya untuk kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, teman. Begitu juga dengan Bapak Kapolsek, Bapak dan Posramil, selalu bersama-sama kami dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kita tetap saling membangun koordinasi dalam bentuk apapun demi suksesnya pileg dan pilpres kemarin. Dan untuk ke depan, untuk pemilu kada juga, kami tetap berharap kerjasama ini tetap terus kita bangun. Komunikasi yang sifatnya membangun tetap kita akan lakukan. Yang pertama tentunya atas nama pemerintah Kecamatan Kabola, saya menyampaikan ucapan selamat kepada kelima Bapak yang hari ini telah dilantik mengambil sumpah untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu di tiap desa lurah dalam lingkup Kecamatan Kabola. Sebagaimana biasa disampaikan bahwa ketika kita dilantik, kita diambil sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, maka itu bukan satu seremonial, itu satu hal yang bukan biasa-biasa saja. Karena itu saya berharap kelima Bapak sebagai pengawas pemilu yang nanti akan melaksanakan tugas di desa lurah harus maknai itu, bahwa pelantikan, pengambilan sumpah dan janji itu tidak sembarang, maka harus punya komitmen yang kuat terhadap sumpah dan janji yang sudah diucapkan itu. Hal itu pasti akan sangat baik menolong kita dalam bekerja. Semua kita yang saya hormati, terkhusus kelima Bapak-Bapak sebagai pengawas pemilu desa dan lurah. Dari kelima orang ini, kalau saya lihat satu yang baru ya, 4 itu orang lama. Berarti dari sisi memahami tugas, fungsi, peran dari pengawas desa lurah bagi 4 orang sudah tidak soal. Karena kemarin ada sama-sama dalam pemilihan legislatif dan presiden. Tugas ini tugas mulia. Walaupun dia bersifat sementara, akan habis kerja, maka tugas kita sudah selesai. Tetapi mulia sekali. Kenapa mulia? Karena kita punya peran, kita punya tugas untuk memastikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu itu bisa jalan dengan baik, mulai dari awal sampai dengan akhir. Tadi gambaran tahapan itu Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten sudah mengingatkan kita semua, terkhusus teman-teman. Tahapan mulai dari pemutahiran data pemilih sampai terakhir perhitungan suara itu menjadi tugas teman-teman di desa. Karena itu tugas yang mulia ini harus dilaksanakan secara baik. Kenapa mulia? Karena kehadiran teman-teman sebagai pengawas pemilu akan memastikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan dan semua agenda itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada kekecauan, tidak ada hal-hal yang negatif. Semua berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan mekanisme. Itu tugas yang mulia. Sebab kalau kita tidak berperan secara baik untuk mengawasi, maka pelaksanaan pemilu yang secara teknis akan diatur oleh teman-teman PPK di tingkat kecamatan bisa berpotensi ada hal-hal yang membuat demokrasi itu tidak berjalan dengan baik.